sebelumnya. Nah, jadi dalam buku ini kita bahas tentang time habit, kebiasaan efektif mengelola waktu. Bukunya bisa teman-teman baca sekarang, mungkin bisa nanti selesai sebelum tidur, teman-teman. Nah, judul aslinya sebenarnya adalah Fan Idara Al-Waqt. Jadi ini sebenarnya kayaknya buku terjemahan juga. Jadi entah dia ini dari Iran, saya juga baru baca bukunya, jadi nggak terlalu kenal dengan penulisnya. Tapi apa yang dia bahas itu sangat aplikatif sekali. Jadi langsung bisa dicontoh langsung. Jadi ketika teman-teman baca bukunya, kemudian dalam buku ini punya banyak sekali percobaan-percobaan yang bisa teman-teman lakukan. Bahkan dalam buku ini dia juga membahas tentang bagaimana caranya meningkatkan kecepatan membaca. Jadi buku ini sangat-sangat aplikatif sekali, makanya cepat sekali dihabiskan dalam satu kali duduk bahkan. Jadi penulisnya adalah Muhammad Akram Al-Adluni dan penerbitnya adalah Pustaka Marwah. Dia terbit tahun 2010, kemudian itu tadi halamannya 130 halaman dan terdiri dari 3 bab aja. Jadi 3 bab itu yang nanti akan kita bahas. Selebihnya sebenarnya yang dibahas dalam buku ini hanya 3 bab itu aja. Nah, selebihnya itu tata cara, bagaimana caranya kita bisa mengelola waktu, bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa mana yang waktu prioritas, mana yang enggak. Nah, di situ semua dijelaskan sekali. Ini sama seperti buku yang saya baca sebelumnya, kita juga bahas habit tentang cara membuat kegiatan positif sehari-hari, yang buku yang kemarin kita bahas. Itu sama aplikatifnya seperti buku ini. Nah, kemudian yang kita bahas malam ini adalah apa pentingnya mengatur waktu, kemudian bagaimana caranya kita mengatur manajemen waktu itu sendiri, dan yang terakhir adalah tahap aplikasinya. Jadi setelah kita tahu apa pentingnya mengatur waktu dan setelah kita tahu pentingnya, barulah kita bisa manajemen waktu kita. Yang mana prioritas, yang mana enggak, yang mana sebenarnya bisa dilakukan nanti dulu, mana yang bisa dilakukan secepatnya, mana yang darurat, mana yang tidak darurat, dan yang terakhir adalah tahap-tahap bagaimana caranya kita bisa konsisten dengan waktu kita. Karena itu tadi, kalau kita mengacu kepada yang selalu dibahas setiap hari di resensi, setiap saat di resensi, yang tentang kaidah 10.000 jam itu, ya teman-teman harus fokus juga terhadap kaidah 10.000 jamnya teman-teman. Jadi upayakan misalnya yang masuk dalam waktu prioritas itu adalah 10.000 jamnya teman-teman. Entahkah teman-teman misalnya pesepak bola ataukah penulis, ya habiskan 10.000 jamnya di situ. Nah, dan kalau kita bahas waktu ini, penting sekali untuk menentukan dulu tujuan hidupnya teman-teman. Jadi apa yang mau diatur kalau misalnya belum ada tujuan hidupnya teman-teman. Teman-teman misalnya mau jadi penulis, ya buatkanlah tujuan hidup itu, buatkan tujuan hidup yang sifatnya jangka panjang, jangka menengah, dan yang setiap harinya. Jadi tertata semua yang teman-teman lakukan. Misalnya tujuan jangka panjangnya teman-teman misalnya mau buat contoh lah, teman-teman mau buat satu buku. Nah, bukunya ini mau diterbitkan misalnya 1 tahun ke depan, bisa, nggak apa-apa juga. Kemudian ya bagi lagi turunannya lagi itu yang tujuan jangka pendeknya, ya apa yang harus teman-teman lakukan supaya terpenuhi tujuan jangka panjangnya teman-teman. Ini yang diajarkan atau dijelaskan di resensi tentunya. Dan dari tujuan pendek itulah terpenuhilah tujuan jangka panjang itu. Misalnya kalau mau tulis buku, ya syaratnya misalnya harus baca buku minimal, kalau di resensi itu ya minimal 100 buku untuk bisa jadi, atau 50 buku untuk bisa jadi satu karya. Jadi tentukan berapa bulan teman-teman bisa selesaikan bukunya dalam 50 buku itu dalam beberapa bulan. Tentukan jangkanya supaya teman-teman tertata. Misalnya setiap bulan teman-teman harus habiskan buku, anggaplah 10 buku, nggak apa-apa misalnya. Itu nggak apa-apa. Jadi asalkan sampai pada tujuannya teman-teman. Jadi kalau sudah teman-teman tentukan tujuan hidup, teman-teman pasti bisa mengatur dengan baik
waktunya teman-teman mau digunakan kemana. Karena terkadang orang-orang yang beranggapan misalnya selalu kehilangan waktu, ternyata dia nggak memanajemen waktunya. Dia nggak pernah manajemen waktunya. Jadi itu malah makanya dia merasa kenapa kayak banyak sekali pekerjaan gitu, karena dia tidak manage waktunya. Tunggu ya. Ini kok sangkut. Wah, kok kumisnya tuh goyang-goyang? Tunggu Kak. Dia alot. Kumisnya goyang-goyang tuh. Ini nih. Saya stop share screen dulu ya. Sebentar, tunggu. Nah, jadi sorry ya guys, kita ulang dulu ya. Oh, udah habis aja. Jadi selamat datang untuk teman-teman semua. Mohon dibantu untuk mute ya, teman-teman. Ntar juga saya. Kok ini kumis muncul terus ya? Memang ini namanya stiker, Kak. Jadi kalau teman-teman pakai Canva, iya sih deh. Kumisnya nggak goyang, cuma alisnya yang goyang. Miripnya kumisnya Alwar sih. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan pertama. Apa sih sebenarnya pentingnya mengatur waktu? Nah, yang pertama itu adalah kita dapat menyelesaikan sesuatu yang penting dan melakukan pekerjaan yang urgent sifatnya dengan tenaga dan waktu yang seefisien mungkin. Jadi bukan berarti misalnya kalau kita mau penuhi kaidah 10 jam kita harus larut dalam waktu itu. Jadi usahakan semua 24 jam untuk 10.000 jam, enggak juga. Karena teman-teman butuh tidur, teman-teman butuh makan, teman-teman butuh sholat, teman-teman butuh olahraga. Jadi atur, misalnya kalau bisa di SD pun, kalau saya ya di Kalimantan itu diajarkan membuat tabel. Ya mungkin di sini diajarkan juga sih, karena saya nggak sekolah di sini. Diajarkan buat tabel, kemudian ada misalnya dari jam 7 pagi bangun, kemudian jam 7, jadi sedikit mungkin, jam 7.15 kemudian ngapain, jadi itu dilihat. Jadi kalau sudah teman-teman lihat, jadi sebelum membuat jadwal, coba dulu dalam sehari, buatkan misalnya dari jam segini sampai jam segini saya tidur. Jadi teman-teman lihat, ternyata saya lebih banyak meluangkan waktu, misalnya di tidur, atau saya lebih banyak meluangkan waktu dengan diskusi dengan teman-teman, atau cerita, ya apakah istilahnya kalau orang mau cakap bolang, ya mungkin begitu. Sorry ya nggak ngerti, saya juga nggak ngerti, tapi tahu maknanya. Jadi banyak hal-hal yang kita sebenarnya tidak perhatikan, sebenarnya hal-hal yang sia-sia kita lakukan yang justru kalau kita kalkulasi itu dapat menyita waktu kita. Karena kita hidup di dunia ini, kita ya melawan dengan waktu. Kalau misalnya ada film itu yang di tangannya ada waktu, kalau mungkin kita dibuat seperti itu, kita mungkin akan was-was setiap harinya. Nah, dan tapi justru kalau dengan tidak terlihatnya waktu hidup kita ini, kita lebih was-was juga, karena kita tidak tahu kapan kita mati nanti. Bisa jadi kita keenakan untuk selalu mengikuti hawa nafsu kita tidak meluangkan waktu misalnya untuk ibadah, untuk hal-hal yang sifatnya bisa menolong kita di akhirat nanti. Kita tidak membuat amal, kita tidak meninggalkan legacy atau warisan yang tentunya bermanfaat untuk orang banyak misalnya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk membatasi skala prioritas dan menyelesaikan tugas yang penting. Jadi skala prioritas itu bukan berarti prioritas ya memang dia harus diutamakan, tetapi tidak banyak menyita waktu. Misalnya anggaplah skala prioritasnya teman-teman harus misalnya menulis setiap hari misalnya berapa halaman untuk menulis buku. Nah, itu prioritaskan, misalnya buatkan target misalnya dalam satu hari harus misalnya jadi 10 halaman gitu. Nah, setelah selesai itu baru lakukan hal yang lain lagi. Kalau belum sampai 10 halaman ya mungkin mau rehat sejenak nggak apa-apa.
Yang penting teman-teman konsisten terhadap apa yang teman-teman lakukan. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan dan menghargai waktu yang terbuang sebaik-baiknya, karena pentingnya mengatur waktu itu kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang menghargai waktu dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, jadi sehingga tidak ada lagi alasan saya sibuk sekali, jadi nggak ada lagi tuh alasan seperti itu. Kerjaan banyak sekali dan bla 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 yang sifatnya kita mental block diri kita. Kenapa enggak mau membaca? Kayak susah Kak, sibuk sekali Kak. Kerja ini, kerja itu. Sebenarnya kita nggak atur waktu yang baik bagaimana, karena kan kalau nanti di buku selanjutnya itu kan akan Kak Tonton jelaskan bahwa 8 jam kerja, 8 jam istirahat. Nah, kita punya 8 jam lagi tuh untuk waktu luang yang bisa kita lakukan untuk bisa mengisi atau bisa menginvestasikan mimpi kita di 8 jam waktu luang itu. Misalnya teman-teman mau jadi penulis, ya investasikan ke 8 jam waktu luang itu. Gitu. Jadi kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Kalau waktunya kerja, ya kerja. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah menghindari kebiasaan overreaktif seperti itu. Misalnya terlalu kerja keras dan menyita atau menghabiskan energi kita, sehingga ya rutinitas lain itu nggak kita lakukan karena kita terlalu keras. Misalnya kita bekerja dari pagi sampai malam, lembur dan segala macam. Itulah yang menyebabkan ya karena kita terlalu keras bekerja, sehingga hal-hal yang lain yang sifatnya bisa kita lakukan untuk masa depan, untuk investasi masa depan itu tertunda karena kita sudah kekurangan energi. Jadi pentingnya mengatur waktu itu kita bisa, teman-teman bisa lihat di sini supaya nggak ada lagi tuh alasan dia sibuk dan segala macam. Jadi mulailah atur punya teman-teman. Nah, kemudian di buku ini juga dijelaskan bagaimana manajemen waktu itu, bahwa kalau bisa dalam misalnya rutinitas, lihat dulu rutinitas hari-hariannya apa. Jadi kita buatkan tabel kerja harian. Seperti itu tadi, seperti tadi yang saya jelaskan. Misalnya teman-teman bangun jam berapa, tulis dulu. Misalnya teman-teman tidur 6,5 jam, tulis 6,5 jam. Kemudian makan berapa jam atau berapa menit. Sampai sedikit mungkin, sampai diskusi sama teman itu berapa menit, sehingga teman-teman tahu bahwa ternyata saya lebih banyak menghabiskan waktu diskusi atau main game sama teman-teman saya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena kita tidak bisa mengerjakan segala halnya, dalam buku ini kita dianjurkan untuk mendelegasikan kepada orang yang tepat. Nah, jangan juga hanya mengandalkan ya kita sedelegasinya aja sama orang lain, yang tentunya juga orangnya mungkin nggak pakar atau nggak mengerti tentang itu. Jadi kalau bisa delegasikanlah kepada orang-orang yang tepat. Contoh misalnya teman-teman mau delegasikan tugasnya teman-teman atau pekerjaan yang sebenarnya teman-teman nggak bisa kerjakan, ya delegasikan kepada orang yang pakar. Misalnya teman-teman butuh rancangan anggaran biaya yang begitu rigidnya, ya serahkan kepada para pengatur anggaran. Kemudian teman-teman mau buat desain interior, ya serahkan. Jadi jangan semua teman-teman yang kerja. Kalau bisa delegasikanlah pekerjaan itu, yang tentunya juga kepada orang yang tepat. Jadi kalau kita mendelegasikan sesuatu itu kepada orang yang tidak tepat, itu justru akan menghambat kinerja kita juga. Jadi kalau bisa usahakan delegasikanlah kepada orang yang tepat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menata tempat kerja. Ini khusus untuk para pekerja kantoran, karena kebanyakan terlalu banyaknya peralatan atau perkakas yang ada di meja kerja itu membuat kita pusing, sehingga lupa jadwal, file-file banyak yang hilang, kemudian file yang tidak diatur sebagian rupa, mana yang harus dikerja duluan, mana yang misalnya bisa dikerja besok, mana yang misalnya dikerja bisa lain kali. Jadi kalau bisa buatkan misalnya seperti anggaplah stiker. Misalnya kalau untuk stiker A adalah stiker yang pekerjaannya harus dilakukan sekarang juga, yang dalam hari ini harus diselesaikan.
Nah, kemudian yang stiker B-nya buatlah stiker yang khusus untuk membahas atau yang berisi tentang yang bisa dijelaskan atau bisa diselesaikan besok. Kemudian buat lagi stiker selanjutnya yang bisa diselesaikan atau yang kapan aja bisa diselesaikan. Jadi buatkan waktu-waktu seperti itu supaya teman-teman tertata kerjanya. Misalnya juga ya jadi itu, jadi nggak ada lagi alasan nggak ada waktu. Jadi kalau teman-teman atur misalnya mejanya teman-teman, kalau untuk yang kerja ya, teman-teman akan bisa memanage waktunya teman-teman dalam mengelola waktu dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tahap aplikasi, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan time habit kita, yaitu dengan memilih terlebih dahulu urusan yang dianggap sulit. Karena terkadang kita menyepelekan hal-hal yang sulit ini di akhir, yang mana di akhir itu ya energi kita terkuras. Jadi kalau bisa yang lebih yang sulit-sulit ini didahulukan aja. Ya, jadi yang biasa yang tanpa yang tidak terlalu memikirkan, lalu mengeluarkan energi untuk berpikir, yaitu lakukan selanjutnya. Kemudian siapkan waktu khusus untuk urusan paling penting. Nah, jadi misalnya dalam satu hari siapkan tuh urusan yang paling penting yang mana bisa jadi ada misalnya 2 jam untuk hal-hal urgent seperti itu. Kadang kita biasa terkena imbas dari hal-hal seperti itu. Jadi siapkan waktu khusus untuk urusan yang paling penting. Kemudian kurangi sebisa mungkin kegiatan yang rutinitas yang tidak ada manfaatnya. Misalnya main game terlalu lama, nyanyi terlalu lama, nonton drakor terlalu lama, nonton film terlalu lama. Ya pokoknya minimalisir aja. Kita punya waktu istirahat, kita juga yang mungkin bisa kita sisihkan di situ. Jadi usahakan waktu luangnya itu ya kita gunakan hal-hal yang produktif lah. Karena itu tadi demi upaya untuk menghargai waktu yang diberikan kepada kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buatlah timekeeping untuk mengingatkan. Di aplikasi Android itu ada namanya, saya lupa. Kak tonton nanti mungkin bisa ingatkan. Aplikasi yang mana teman-teman bisa menjadwalkan jadwalnya teman-teman, dan itu dia seperti jam. Jadi misalnya jam 3 harus diskusi, jam 4 harus baca buku. Jadi ada pengingatnya. Jadi kalau setiap kali berpindah jam ada alarm untuk mengingatkan. Jadi ini tahap-tahapnya. Jadi nah, selanjutnya adalah kiat umum dalam mengaplikasikan tersebut. Kemudian lihat kalau misalnya teman-teman buat tabel kerja, entah itu berbentuk tulisan atau di HP-nya teman-teman, selalu lihat tabel kerjanya, selalu lihat time schedule-nya, apalagi sih yang belum dikerja. Nah, kemudian jangan pernah abaikan tabel kerja tersebut. Jadi kalau kita sudah abai terhadap itu, sudah. Bahkan kecenderungan kita untuk mencari kesenangan-kesenangan yang sifatnya instan, misalnya kalau teman-teman lagi mumet nih ya, kemudian tiba-tiba mau iseng-iseng untuk lihat di sosmednya teman-teman. Nah, ternyata ketika dia lihat sosmednya, ya misalnya hal-hal yang tidak dia inginkan, entah itu misalnya hal-hal yang berbau rasis yang dia lihat, sehingga itu menimbulkan efek emosi dalam dirinya, sehingga pekerjaannya tertunda karena emosinya tadi. Jadi usahakan, ini juga saya kemarin nonton di 1% tentang detox, dopamin detox. Jadi kalau kita terlalu banyak menerima hormon dopamin yang mana tidak terminimalisir, jadi itu sifatnya akan mengacaukan diri kita. Jadi kalau kita terlalu banyak untuk melihat hal-hal yang sifatnya instan, misalnya mau ketawa-ketawa, lihat lagi. Jadi kalau bisa kerjakan aja dulu semuanya, baru setelah itu baru rehat sambil ya mau nonton atau mau apa, yang penting kerjaannya selesai dulu, baru melakukan hal lain. Dan yang penting adalah segeralah mulai pekerjaan Anda. Jadi kalau sudah punya time schedule, mulai langsung. Kemudian olah baik-baik urusan yang besar atau yang penting menurut Anda, dan
konsekuenlah dengan urusan Anda, kemudian waspadai kegiatan yang berbenturan. Jadi buatkan nanti waktu yang dimana yang misalnya ada nanti berbenturan, misalnya tadi saya lagi habis diskusi sama teman-teman di kampus, kemudian itu orang yang bongkar SMP ini mas, high school. Iya, SMA. Iya, iya. Ya, tunggu dulu. Iya. Iya. Sudah selesai sudah. Iya. Oke, tunggu dulu ya sebentar. Iya. Oke, tunggu sebentar ya. Mungkin sekitar 5 menit aja. Saya ada panggilan dulu sebentar. Thank you. Oke, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan tanya-tanya dulu sembari menunggu Bung Albar sementara ada panggilan. Silakan tanya-tanya, mungkin bisa kita diskusi-diskusi baik itu melalui kolom chatnya teman-teman ataupun mau langsung tampilin wajahnya bisa juga sih. Ini ada 13 orang, kita sementara diskusi. Nanti ingat juga ya bahwa di sesi kedua, insya Allah saya akan membawakan salah satu buku yang saya baca dalam minggu ini. Menurut saya ya mind blowing juga sih buku ini. Judulnya The Other 8 Hours atau 8 jam ketiga. Nah, 8 jam ketiga itu membicarakan tentang gimana sih kita membangun jembatan karir untuk sampai kepada kehidupan yang ingin kita jalani. Kita kan sekarang ini berada di kehidupan yang sedang dijalani. Nah, sembari menunggu Albar, silakan guys pertanyaannya di kolom obrolan atau mau langsung ngobrol juga, silakan di unmute dulu mic-nya gitu. Nah, buku yang dibaca Bung Albar ini juga sudah sempat saya baca dulu waktu S1 di Fakultas Hukum Unhas. Ini berbicara kurang lebih tentang gimana cara cerdas dalam mengatur waktu kita sehari-hari. Nah, ini sebenarnya bukunya agak praktis sih. Kalau teman-teman mau yang lebih teoritis atau lebih banyak kiat-kiatnya, itu silakan rujuk juga misalnya buku Master Your Time, Master Your Life, atau bagaimana Anda mengatur waktu Anda secara tidak langsung itu mengatur kehidupan Anda. Nah, itu buku dari Brian Tracy. Kalau kita bicara tentang buku tentang manajemen waktu ya. Ada juga buku yang menarik kalau teman-teman mungkin bilang, aduh susah gini yang harian, saya maunya yang langsung tahunan atau di breakdown ke dalam bulanan. Baca juga mungkin buku dari buku judulnya kalau tidak salah judulnya The 12 Years Weeks. Dia bagaimana agenda tahunan itu kita breakdown ke dalam agenda bulanan aja sehingga nggak mesti nunggu setahun, hanya cukup sekitar 4 bulan mestinya kita sudah mendapatkan impian-impian tahunan kita gitu. Jadi resolusinya bukan resolusi tahunan tapi resolusi bulanan. Senyum-senyum aja lo kampret. Ya ini kan bos memanggil yang gimana? Oh gitu ya, bosman ya. Bosman. Ya ini sudah ada pertanyaan sebenarnya tapi Albar belum selesai. Jadi kita tampung dulu ya pertanyaannya Riyadi. Kemudian nanti kita gabung ke pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman yang lain. Silakan dilanjut dulu Bung Albar. Oke. Nah, yang sorry ya guys, tadi ada sedikit gangguan. Kita tadi pada tentang waspadai kegiatan yang berbenturan. Selanjutnya tentang belajar untuk berkata tidak. Jadi jangan jadi malaikat terus. Bukan dalam artian bukan berarti berbuat baik itu bisa disesuaikan pada tempatnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya balik lagi mengerjakan sesuatu yang urgent juga, ya bilang dengan etika tentunya. Itu sorry, masih ada lagi kerjaanku ini. Jadi usahakan tolak dengan etika juga, jangan menolak setolak-tolaknya. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah meminimalisir gangguan yang ada. Jadi terkadang penghisap energi itu banyak sekali, pampir energi itu banyak sekali. Jadi itu yang bisa membuat kita terhambat untuk melakukan aktivitas kita. Nah, yang terakhir yang saya kutip dari Imam Ali alaihissalam bahwa
Carilah yang bermanfaat bagimu dan tinggalkanlah yang tidak bermanfaat. Karena sesungguhnya dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat, maka kau akan menemukan yang bermanfaat bagimu. Terima kasih, sorry kalau ada salah-salah kata. Saya serahkan. Enggak juga, karena saya jadi moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.